Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kalijaga Muda, selamat datang di podcast Pojok Tarbiyah. Bersama saya Rosmadina, mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Angkatan 22. Hari ini spesial episode, kita masih membahas tentang kepemimpinan muda. Dan kita sudah mengundang narasumber dari Ketua HMPS Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ada Mbak Rizka dari Angkatan 2021. Selamat pagi Mbak Rizka. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya tentang kepemimpinan muda, boleh banget nih Mbak kenalan dengan Kalijaga Muda yang menonton video ini. Oke, baik. Halo Kalijaga Muda, perkenalkan nama saya Rizka Nurcayani dari PGMI Angkatan 2021, yang dimana saya diamanahi sebagai Ketua HMPS PGMI. Oke, jadi Mbak Rizka ini dari Angkatan 2021 dari Prodi PGMI ya Mbak ya? Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang kepemimpinan muda nih, Mbak Rizka ini kan sebagai Ketua HMPS Prodi PGMI. Boleh nih Mbak diceritain tentang pengalaman menjadi Ketua HMPS. Pengalaman jadi Ketua HMPS, sangat ngeri sekali. Sangat ngeri sekali nggak tuh? Kalau aku sendiri itu pengalaman dari ketua itu yang pertama, yang belum pernah dulunya jadi ketua, sekarang jadi ketua tuh ya sangat-sangat ngeri. Yang dimana harus mendisiplinkan anggota-anggotanya dari saya dulu, gimana cara mendisiplinkan saya, terus habis itu ke anggota-anggotanya, dan bertanggung jawab, yang dimana dulunya belum pernah bertanggung jawab sebesar ini, dan sekarang dikasih amanah seperti ini ya tanggung jawabnya tambah-tambah lagi ya. Bener banget. Oke, Mbak Rizka ini kan dari Angkatan 2021 ya, sekarang berarti semester 4 ya? Semester 4, benar sekali. Tambah sibuk dengan tugas-tugas dan juga kesibukan lainnya ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Rizka ini ada nggak sih kesibukan lain selain menjadi Ketua HMPS dan menjadi mahasiswa? Kalau aku tuh ngeles ya TPA kayak gitu. Kalau di desa tuh biasanya TPA, terus ngeles juga ya nggak sibuk-sibuk sih, cuman menyibukkan diri aja. Oke. Menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri. Oke. Tadi kan selain menjadi mahasiswa dan juga sebagai Ketua HMPS, Mbak Rizka ini kan juga sibuk mengajar ya tadi, mengajar TPA maupun mengajar anak-anak lainnya gitu ya. Kalau boleh tahu nih gimana sih caranya Mbak Rizka untuk memanajemen waktu? Manajemen waktu simpel aja sih, yang penting yang ada di depan kita kerjain dulu, yang dipentingkan, kayak gitu aja. Karena aku tuh tipe yang suka pelupa, jadinya apa yang dipentingin di depan aku tuh ya aku kerjain dulu kayak gitu ya. Kalau di depan aku ada tugas ya aku pikirin tugas. Nanti kalau semisal di HMPS ada acara atau kayak gimana, terus di posisi itu juga ada tugas, ya gimana caranya kita membalancekan keduanya kayak gitu aja. Oke, jadi harus seimbang ya antara kegiatan luar dan juga sebagai mahasiswa. Dan juga harus memprioritaskan yang paling penting dulu ya Mbak ya. Oke, kalau di dalam organisasi itu kan pasti banyak sekali anggotanya ya Mbak. Dan tentunya mereka itu juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Rizka untuk menyatukan karakteristik yang berbeda-beda itu supaya bisa mencapai tujuan organisasi? Yang penting apa yang diinginkan anggota itu kita realisasikan aja. Kayak gitu. Banyak nih anggota yang mau masuk ke HMPS, apa yang diinginkan dari anggota itu biar dia realisasikan. Seperti contohnya, dia ingin sekali membaca buku bersama-sama dengan anggota-anggota HMPS lainnya atau dari HMPS lain.
kita ya realisasikan gimana caranya, konsepnya seperti apa gitu aja sih. Oke. Nah, kalau menjadi pemimpin itu kan pasti banyak banget ya tantangannya. Misalkan nih nantinya itu ada ada anggota yang ingin keluar ataupun ada tim yang harus diganti gitu. Atau bahkan proker itu harus berubah gitu ya. Nah, di situasi seperti itu kan kita tidak bisa langsung memutuskan memberikan keputusan gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih cara Mbak Rizka supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang ibaratnya tuh tahan banting gitu. Tahan banting gak tuh? Oke, aku jawab ya. Yang penting tuh kita berani ambil resiko. Dimana kalau emang kan dari jadi pemimpin itu nggak enak ya, kita tuh berani aja ambil resiko seperti itu, terus mau berubah apapun itu yang di awalnya kita nggak bisa disiplin, kita jadi disiplin, apapun itu kita berubah. Dan yang penting itu kita mau membangun komunikasi, jangan sampai kita miskom komunikasi. Oke, jadi itu tadi ya, banyak sekali kayak kita harus berpikir terbuka, harus menjalin komunikasi dengan anggota gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi kalau misalkan nih dari semua itu kita sudah melaksanakan, sudah kita realisasikan, tapi kita masih gagal menjadi seseorang pemimpin yang tahan banting gitu. Itu gimana, Mbak? Kalau dari aku sendiri, versi aku ya ini, nggak ada yang gagal jadi seorang pemimpin. Karena nantinya kalau semisal ada apapun itu kan pasti ada evaluasi, introspeksi diri juga, gimana kita tuh cara menyikapinya. Terus yang penting kita kalau ada kritik, saran yang membangun, ya kita laksanakan kayak gitu aja, yang simpel-simpel aja. Simpel-simpel. Jadi kita sebagai pemimpin itu juga harus mau ya menerima kritik dan saran gitu. Sebelum kita tutup nih ya Mbak, boleh dong kasih pesan buat Kalijaga Muda. Pesannya dari aku untuk Kalijaga Muda itu yang penting kalian tetap semangat, ambis boleh, yang penting tugasnya dilaksanakan. Bener banget. Jangan cuma disambat-sambat saja kayak gitu aja Mbak. Oke, sering banget sih ya Mbak. Iya. Sambat tugas banyak banget gitu ya. Agak kesel gitu ya Mbak ya. Kesel banget kalau ada tugas, ya ampun tugas ini itu gitu kan. Ya. Oke, itu tadi ya pesan-pesan buat Kalijaga Muda dari Mbak Rizka nih. Oke, mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini bersama dengan Mbak Rizka. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.